Jadi sekarang saya lagi ada di MWC Barcelona dan saya pengen marah-marah sama Mediatek di video ini. Kenapa gitu? Kenapa sih Mediatek? Tolonglah. Karena kalian tonton sampai habis aja lah video ini. Memang Mediatek ini dasar anjing. Jadi di sini Mediatek itu pamer banyak banget fitur, terutama untuk chipset yang paling baru mereka, paling flagship mereka, yaitu si Dimensity 9300. Kenapa saya pengen marah-marah? Karena semakin saya cobain fiturnya, saya semakin ngerasa ini fitur bagus banget. Tapi kenapa Mediatek nggak masukin dia ke Indonesia? Terus kalau di show di ajang internasional kayak gini nggak dimasukin ke Indonesia, ya buat apa? Jadi pertama ada fitur yang namanya AI on device. AI on device. Dan AI on device-nya ini di kompetitornya itu harus pakai cloud, harus pakai internet. Sementara kalau pakai Mediatek itu nggak perlu internet. Semuanya dilakukan on device. Yang menunjukkan kalau Dimensity 9300 Ultra itu memang sekenceng itu. Sampai proses yang di kompetitor itu harus di cloud, sama Mediatek bisa pakai on device saja, nggak butuh kuota, nggak butuh internet. Kalau di Oppo, namanya itu adalah AI Eraser, dimana kalau misalkan contohnya nih ya, ini saya lagi ada di taman yang ada di Barcelona, yang saya nggak tahu alamatnya di mana, jangan tanya alamat. Dan ya di belakang saya itu ada 3 orang yang lagi duduk, dan saya foto nih, anggap aja saya foto di search kayak gini, dan dengan circle to gone-nya, kalau kompetitornya kan namanya circle to search ya. Ini kalau misalkan kita circle di area yang pengen kita hapus, contohnya ada 2 orang di situ, saya circle nih. Editor nanti tolong ya, circle, search, dan boom, dia hilang. Dan hilangnya itu cepet banget karena dia nggak butuh untuk kirim file ke server, ke cloud, semuanya on device, jadi analyze-nya cepet banget. Dan saya lihat sih ketika demonya maskingnya rapi ya. Di situ tadi ada kayak semacam gambar anjing laut sama kayaknya di kebun binatang, terus ada 2 orang kakek nenek gitu yang saya ilangin, search, itu mereka hilang dan hilangnya cepet. Tinggal si anjing lautnya 2. Saya coba lagi untuk ngilangin anjing lautnya 1 karena saya lihat mereka kayak lagi tengkar. Hilang juga satunya. Dan terus fitur AI on device yang lain ada yang namanya, ini udah diadaptasi sama Redmi, namanya adalah Redmi AI Expansion. Jadi bayangkan aja ini sekarang saya lagi mau foto, tapi kayaknya terlalu wide ya angle-nya ya. Mungkin saya maju lah. Jadi kalau misalkan saya maju dan saya foto, contohnya saya foto kayak gini, sets, dan ini kan POV-nya jadi pendek ya. Kita bisa expand frame-nya dengan POV yang lebih luas. Dan hasilnya gila, keren sih. Tadi saya udah lihat demonya, ada orang kayak selfie, kayak di gereja di sebuah alamat di Eropa, karena itu nggak mungkin di Indonesia. Dan ketika saya expand sampai 200 frame, gila, itu kayak istilahnya kayak saya bikin foto pakai mode panorama, tapi saya nggak pakai mode panorama. Kalau si AI transfer ini sesuai dengan namanya transfer, jadi dia kayak bisa mentransfer gambar yang real, itu bakalan jadi kayak gambar kartun, gambar wibu, gambar-gambar karakter AI lah. Terus karena saking kencengnya si Dimensity 9300 ini, selain yang generative edit untuk foto, dia juga bisa digunakan untuk summary. Jadi kalau misalkan kita punya skripsi atau apapun, itu bisa kita summary. Jadi kalau misalkan ada artikel yang panjang banget, kita bisa langsung summary, kita ringkas, jadi kita nggak perlu baca panjang-panjang karena menghabiskan waktu, langsung di summary aja. Terus juga ada generative image, jadi kita bisa minta gambar dengan prompt text aja, mirip-mirip sama Stable Diffusion. Dan yang menarik ketika prompt textnya itu a dog bla 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 bla, a cat bla 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 bla, dan saya ganti cuman kata kuncinya a dog itu, a cat itu saya ganti a dog, dia langsung ganti seperkian detik dengan tema yang sama, saking cepetnya dia. Terus juga ada video generative. Jadi prompt text juga sama, mirip-mirip sama DALL-E atau Copilot. Tapi kalau mereka biasanya butuh internet, ini enggak, ini on devices. Kita tinggal ketikkan aja prompt text-nya, dan dengan video generatifnya, dia bakalan bikin video. Ya videonya sih memang masih sekitar 5 detik, kayak GIF gitu, kayak bumerangnya Instagram. Tapi dengan prompt text aja bisa bikin video generatif ya, video ya, bukan foto. Itu sih gila, powerful banget. Terus masih ngomongin AI, ada yang menurut saya paling menarik, namanya adalah real time AI animation. Dimana karena saking kencengnya si chipset Dimensity 9300 ini, dan sekali lagi saya nggak bosan-bosan ngomong kalau ini on device ya, nggak di internet. Namanya adalah real time AI video animation. Dan kemarin saya sempat disuruh jadi peraganya, jadi saya disuruh pilih tema antara kerajaan ataupun cyberpunk, dan saya pilih cyberpunk. Dan di situ ketika saya di shoot, langsung ada monitoring yang kayak muncul video AI animation-nya secara real time. Bahkan ketika saya copot kacamata juga langsung real time, dicopot kacamata saya sama AI-nya,
Jadi kayak semakin saya tahu tentang MediaTek Dimensity 9300, fiturnya sebanyak itu, tapi nggak resmi masuk Indo, kayak anjir lah. Terus buat kalian yang gamers, MediaTek Dimensity 9300 juga udah ada fitur ray tracing-nya. Tahun lalu sih bisa ya, cuman kemampuannya itu cuma sampai 30 Hz. Tahun ini bisa sampai 60 Hz. Dan gamenya itu bukan game demo ya. Karena kalau di kompetitornya ya ada kayak semacam demonya itu tapi game yang ya kayak gamenya dari mereka gitu. Tapi kalau ini udah ada game yang bisa kalian download di Play Store. Namanya gamenya adalah Arena Breakout. Bisa sampai 60 FPS, 60 Hz. Jadi ketika kalian main dengan fitur ray tracing-nya on, itu bisa smooth. Dan di demonya sih terlihat ya. Jadi di situ ada HP sebelah kiri itu ray tracing-nya off, sebelah kanan itu ray tracing-nya on. Dan kalau kita lihat di bagian jendela itu ada kayak warna orange-nya, refleksinya ada ketika ray tracing-nya on. Tapi ketika off, ya kayak nggak ada refleksinya. Jadi gampangnya ray tracing itu adalah fitur di mana dia ada ray tracing-nya. Contohnya nih kalau di dunia nyata kayak gini, entah di situ kelihatan atau enggak karena ini saya lagi syuting sendiri. Nah, ini kan di sini ada bayangan nih, bayangan dari area ini warna hitam. Nah, kalau misalkan ray tracing off, bayangannya itu nggak bakal ada. Tapi dengan ray tracing on, dia bakalan ada. Siluet matahari yang refleksi ke kulit saya ini juga bakalan ada ketika ray tracing on. Dan kalau kalian tahu, sekarang itu saya lagi syuting dengan diliatin banyak polisi. Kenapa? Karena ketika saya search di Google tentang Barcelona, Barcelona itu pickpocket center ya. Jadi saya main aman aja sebentar. Kalau kalian pengen tahu gimana kondisi saya syuting ini, nah, jadi di belakang saya itu ada banyak polisi. Biar aman aja. Kalau ada pickpocket ya biar dia langsung ketangkep gitu ya. Tapi dari tadi diliatin sih, ini ada orang aneh apa gitu kali ya. Dan selain AI on device-nya, untuk kamera dan juga video ada yang namanya Dimensity Imaging. Ini keren juga sih. Inilah kenapa saya kayak ya MediaTek. Makanya saya kecewa, marah sekaligus kayak ya fiturnya udah bagus, udah bisa menyaingi, harganya juga affordable untuk kalangan kita. Tapi kenapa nggak dimasukin Indo gitu? Contohnya kayak Dimensity Imaging ini ya, dia ada yang namanya video zooming. Video zooming ini udah diracik sama Vivo X100 Pro, di mana di mode 4K 60 fps, bukan Full HD 60 fps ya, tapi 4K 60 fps, dia bisa zooming dengan sedetail itu. Pas demonya sih ada kayak semacam miniatur astronot, mikro miniatur lebih tepatnya ya, dia kecil banget. Yang ketika saya record pakai iPhone 15 Pro Max aja, detailnya itu untuk ngefokusin susah. Detailnya juga ada kayak semacam pixelatednya. Sedangkan kalau pakai Vivo X100 Pro, ketika kita record di 4K 60 fps, ketika on record ya, itu kita bisa changing lens atau bisa ganti lensa. Selain video zooming juga ada telefotonya. Yang ini kita bisa zoom, dan ketika di zoom karena dia pakai optical zoom, jadi ketika kita zoom mentok, gambar astronotnya itu sampai kayak istilahnya detail-detail astronotnya ketika dibikin, dia nggak smooth, itu kelihatan, jadi sedetail itu. Akhirnya saya udah nyampe juga di apartemen, dan mungkin room tour sedikit ya, apartemen yang ada di Barcelona ini. Jadi saya nyawanya Airbnb, bukan hotel, karena kalau hotel sekali lagi, karena saya kesini tuh on budget. Jadi, tapi maaf ya, berantakan banget tuh. Gila, karena sendiri juga. Apartemennya sih kayak gini. Cuman, kenapa saya ngincer apartemen yang ini? Karena kalau kalian lihat di sini itu ada tempat favorit saya. Gak apa-apa kalau kamarnya kecil, yang penting ada tempat untuk balkon karena saya adalah perokok berat. Jadi jangan ditur ya, karena kalau misalkan merokok di hotel itu biasanya nggak boleh, harus cari smoking area. Nah kalau di sini kan ya udah, saya tinggal ngerokok aja di sini. Tuh itu ada sisa saya ngerokok tadi. Dan karena sekarang saya lapar, sebelum kita bahas tentang MediaTek, mungkin kita dingin banget, makan dulu kali ya. Jadi saya di sini tuh nggak boleh kenceng-kenceng sih ngomongnya karena ini sharing apartemen ya. Wah, tempat masaknya masih ada yang pakai. Oh, you still cooking? Jadi kita tunggu dulu. Sambil nunggu orangnya selesai masak, kita lanjutin yang tadi ya. Dan ini adalah view dari kamar saya Airbnb. Yang kalau dibilang bagus ya oke sih, nggak yang kayak banyak gedung-gedung tinggi, tapi di sini malah kayak banyak bangunan-bangunan apartemen yang ala-ala Romawi gitu. Tadi sampai kita bahas tentang Dimensity Auto.
Balik lagi pembahasan kita tentang Dimensity Auto. Si Dimensity Auto ini sesuai dengan namanya, auto, otomotif. Jadi adalah chipset yang gunanya digunakan di dunia perautomotifan, mobil. Jadi dengan chipsetnya MediaTek yang namanya MT2715, si chipset yang berbasis ARM ini bisa digunakan pertama sebagai auto cockpit. Jadi buat yang di drivernya ada bakalan banyak informasi yang bisa diambil dari chipsetnya ini, contohnya kayak PSI atau tekanan ban, keempat-empatnya bisa, suhu, temperatur yang ada di dalam mobil, di luar mobil juga bisa, terus juga bakalan ada ADAS atau autonomic drivingnya, dan buat penumpang bisa connect tiga-tiganya untuk entertainment. Jadi misalkan nih saya nyetir di sini, di sebelah sini kan harusnya ada penumpang. Nah, penumpangnya ini bisa nonton Netflix, bisa nonton YouTube, entertainment yang lain. Dan penumpang yang ada di belakang saya itu juga bisa menikmati entertainmentnya. Jadi satu chip ARM aja bisa digunakan untuk 3 entertainment sekaligus dan juga bisa untuk auto cockpit, informasi-informasi penting yang biasanya ada di dalam mobil. Nah, gunanya sekarang bayangin, biasanya kan kalau misalkan ada info-info kayak gitu, itu biasanya ada di mobil Eropa yang kelasnya flagship lah, mahal. Let's say BMW, Mercedes-Benz, terus Volvo, dan teman-temannya lah. Kalau misalkan pakai MediaTek, nanti mobil-mobil listrik yang murah, contohnya kayak Wuling REV atau Ayla REV, terus juga Datsun REV, intinya mobil-mobil murah, itu bayangin dia bakalan punya informasi yang nggak kalah canggih dibandingkan dengan mobil Eropa, tapi dengan chipsetnya MediaTek harganya jadi jauh lebih terjangkau. Oke, jadi sekarang saya sambil masak. Nah, enaknya di Airbnb atau apartemen tuh bisa masak kayak gini nih. Bisa. Nah, jadi saya masak Indomie sama telur sama nugget. Karena bisanya itu aja. Ini kayaknya udah mau menguap nih. Ini gosong nggak ya? Harusnya nggak ya? Jadi sambil makan, sambil kita lanjut ya. Tadi sampai Dimensity Auto udah, apa tadi di bootnya si MediaTek tadi ada roadmap to 6G-nya. Jadi 5G di Indo aja belum merata, orang-orang udah keburu 6G aja ya. Sekarang kita mau jalan-jalan ke tempat namanya itu Plaza de Catalunya. Dan kita mau naik metro, pakai free pass-nya, jadi kemana-mana gratis. Waduh gila, ramai banget. Mantap. Sekarang hampir jam 9 dan saya lapar. Kenapa restoran tuh harus ada di teras gitu kan? Jadi yang lapar makin lapar ya. Dan beginilah suasananya Barcelona ketika malam. Ramai banget orang sih, ini gila sih. Ramai banget. Selain di Vivo, ada juga di Oppo Find X7 yang bekerja sama dengan Hasselblad. Kalau Oppo sih terkenalnya memang portrait expert ya. Dan di demonya juga didemokan tentang portrait ya. Jadi saya cobain dengan bukaan 4,5, 2,8, 1,8. Semuanya terlihat bagus karena biasanya kalau kita ambil bokeh gitu kan, antara separasi objek, background itu kayak terlihat editan ya. Sedangkan kalau pakai Oppo Find X7 dengan Dimensity 9300 Ultra, enggak loh, bokehnya itu natural, mirip-mirip sama kamera DSLR, dan ketika di zoom pun objek batunya pas waktu demo terlihat detail, nggak pecah. Aku bikin video penutupan, tapi ternyata saya langsung ketiduran sampai apartemen karena mungkin capek ya jalan-jalan ya. Dan penutupannya, kesimpulannya ini bukan kesimpulan sih, lebih kayak ke video terbuka buat MediaTek. Jadi tolonglah siapapun lah MediaTek ataupun vendor smartphone yang terutama pakai Dimensity 9300, segera masukkan smartphone yang pakai chipset itu ke Indonesia. Kalau saya lihat di website globalnya Oppo untuk Vivo X100 Pro itu harganya di 16 juta. Dan kalau kita lihat pesaingnya flagship yang ada di Indonesia, harganya itu 21.499. Jadi harusnya dengan selisih hampir 5 juta, saya yakin pasti banyak yang beli kok. Karena nggak ada saingannya. Contohnya nih, kalau misalkan Vivo mau masukin Dimensity 9300 ke Indonesia, dan Vivo X100 Pro bakalan jadi satu-satunya smartphone yang pakai Dimensity 9300. Apalagi saya udah dipamerin fitur-fiturnya yang AI on device, yang ada AI eraser, terus juga ada AI transfer, terus juga ada AI expansion. Bayangin itu kalau masuk ke Indo, gila. Apalagi ini on device ya, nggak butuh internet. Kompetitornya aja itu butuh kirim ke cloud, butuh internet buat generatif AI image-nya. MediaTek
nggak butuh. Jadi sayang banget kalau nggak dimasukin ke Indo. Terus fitur ray tracingnya juga bukan demo, udah bisa diaplikasikan di game yang bisa kita dulu di Play Store, yaitu Arena Breakout. Ada real time AI video animationnya juga. Jadi dengan fitur sebagus itu, chipset sekenceng itu, ya buat apa kalau nggak masuk Indo? Kita yang orang Indonesia ya nggak bakal bisa merasain fitur-fiturnya. Jadi tolonglah buat MediaTek ataupun smartphone vendor yang lain, tolong segera masukkan smartphone dengan MediaTek Dimensity 9300. Dan saya janji, saya bakal jadi orang yang pertama beli flagshipnya apapun dari brand manapun yang pakai Dimensity 9300 ketika udah masuk resmi ke Indonesia. Karena menurut saya sebagus itu dan harganya pun juga gak terlalu mahal. Saya Nick STBD and see you on the next video. Bye-bye.